Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Malias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan penyakit yang namanya penyakit gondongan ya. Nah, penyakit ini terjadi akibat infeksi virus yang akhirnya terjadi peradangan kelenjar dan akhirnya ada bengkak gitu ya di sekitar area pipi. Nah, apa itu penyakit gondongan, bahayanya dan cara pengobatannya, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada gondongan. Nah, kalau kita ngomongin penyakit entah itu gondongan atau yang lain, ini bisa dicegah tidak hanya dari sisi medis atau fisik dengan obat gitu ya, tapi juga dari pikiran yang positif karena bisa membentuk imun tubuh yang baik. Nah, sebenarnya apa saja sih manfaat berpikir positif? Dari sisi psikologisnya kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama, lebih percaya diri. Nah, siapa nih yang sudah menerapkan yang namanya pola hidup berpikir positif? Pasti dalam keseharian kita akan menjadi pribadi atau individu yang jauh lebih percaya diri. Ketika kita dihadapkan pada satu pekerjaan tertentu atau deadline tertentu gitu ya. Kalau kita berpikir positif, kita pasti bisa. Pasti kita akan lebih percaya diri untuk melakukannya dan menyelesaikannya. Oke, kita lanjut yang kedua. Lebih fokus. Nah, orang yang berpikir positif pasti dia punya konsentrasi yang baik karena dia punya goals gitu ya. Mereka udah set the goals gitu. Jadi ketika orang berpikir positif, mereka pasti akan lebih fokus, lebih konsisten dalam mengerjakan pekerjaan atau hal-hal yang ada dalam kehidupannya. Kita lanjut yang ketiga, lebih sukses. Nah, ini juga satu kunci penting ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih sukses, pasti kita harus berpikir positif. Pasti kalau Anda nanya nih, seluruh pengusaha yang ada di dunia, seluruh pengusaha sukses gitu ya, pasti salah satu hal yang ada di pikiran mereka adalah mereka selalu berpikir positif bahwa mereka bisa sukses. Jadi kalau kita pikirnya kita nggak sukses, maka kita nggak akan sukses. Tapi kalau kita berpikir positif, kita sukses, pasti akan lebih sukses gitu ya. Oke, lanjut yang keempat. Lebih sehat. Nah, ini ya, lebih sehat kenapa? Karena kalau kita berpikir positif, tentu kita bawaannya akan happy ya. Nah, ketika kita happy kan ada hormon endorfin, dopamin yang keluar dalam tubuh sehingga akhirnya membuat apa? Imun tubuh menjadi lebih baik, lebih bahagia. Akhirnya apa? Imun tubuh kita lebih baik dan kesehatan kita jauh lebih baik. Jadi kita lebih sehat gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah, ini juga penting ya, lebih bahagia. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, mungkin seperti sekarang di masa pandemi COVID-19, mungkin ada yang financial stressornya ada, kemudian percintaannya juga mungkin, sosialnya juga mungkin, rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berpikir positif, oh ini mungkin ujian yang diberikan oleh Tuhan untuk kita naik level gitu ya, maka kita akan jauh lebih bahagia, tidak tertekan dengan semua hal atau stresor-stresor yang ada di sekitar kita. Oke, itu dia tadi 5 manfaat berpikir positif dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat dari berpikir positif terutama untuk kehidupan kita, entah itu sosial, kesehatan, fisik juga, semuanya pokoknya berdampak ya kalau kita ngomongin tentang berpikir positif. Oke, untuk membahasnya apakah 5 manfaat tadi itu benar adanya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Fabiola Priscilla SPSI MPASI psikolog dari Lembaga Asesmen dan Intervensi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fabi, apa kabar? Salam Mas Raden, alhamdulillah baik, sehat Mas? Alhamdulillah baik Mbak Fabi. Mbak Fabi, hari ini kita akan membahas sesuai dengan auranya Mbak Fabi nih, berpikir positif gitu kan. Ini auranya Mbak Fabi nih positif banget gitu Mbak. Kalau kita ngomongin berpikir positif itu kan sebenarnya banyak banget ya mungkin manfaatnya, apalagi di masa pandemi gitu ya Mbak ya, dimana stresornya itu banyak gitu kan, entah itu dari sisi finansial iya, dari keluarga rumah tangga gitu ya, terus kemudian yang lain-lain lah, banyak seperti itu. Nah, kalau ngomongin berpikir positif, kita lihat yang pertama Mbak, apakah dengan berpikir positif kita bisa lebih percaya diri gitu, gimana nih Mbak Fabi? Oh itu betul sekali Mas Raden, jadi kalau kita berpikir positif kan kita fokusnya pada hal-hal yang baik ya. Nah, itu yang membuat kita lebih mudah untuk menemukan sisi terbaik dari diri kita. Itu yang membuat kita lebih percaya diri. Nah, ketika kita percaya diri, biasanya kita akan lebih tenang. Nah, kalau kita tenang, kita akan mampu untuk membuat keputusan dengan lebih matang. Jadi betul banget, dengan berpikir positif kita akan lebih mampu untuk percaya diri, Mas. Oke, seperti itu ya. Jadi manfaatnya sangat banyak, salah satunya ada percaya diri. Jadi kalau kita mungkin lagi ada
permasalahan apa gitu ya, atau menghadapi klien atau apa gitu ya, kita berpikir positif bahwa ini tendernya pasti goal nih. Jadi kita presentasinya lobby-lobbynya itu lebih percaya diri gitu ya, jadi lebih firm lagi gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih Mbak. Apakah dengan berpikir positif kita bisa lebih fokus? Nah, apalagi untuk mereka yang punya pekerjaan dengan deadline yang sangat tight gitu ya, tight deadline gitu ya. Apakah kemudian dengan berpikir positif kita pasti bisa kok ini nyelesain tugas gitu, ini pasti bisa membuat kerja kita lebih fokus gitu Mbak? Betul, betul sekali Mas Raden. Jadi kan kalau kita punya pikiran positif ya, kita kan fokus pada tujuan, keberhasilan. Jadi lebih mudah untuk kita membuat rencana. Nah, rencana-rencana yang matang itu membuat kita lebih mudah untuk fokus, itu Mas jadinya. Jadi memang betul, pikiran positif membuat kita lebih fokus, tepat banget. Oke, jadi kalau mungkin hubungannya dengan sekarang nih Mbak Fabi, mungkin dari orang WFH gitu ya, di mana banyak sekali deadline pekerjaan gitu ya. Nah kemudian ketika kita agak nggak berpikir positif gitu ya, kita nggak bisa set the goals gitu ya, maka pekerjaan kita juga agak terbengkalai gitu nggak sih? Karena akhirnya kita nggak bisa fokus konsentrasi gitu sama kerjaan kita. Betul sekali, karena kan kalau kita misal, aduh ini banyak banget ya, bisa nggak ya selesai? Nah, itu kan membuat kita lebih sulit untuk fokus pada goal, karena kita akan lebih memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu, dan itu menghambat sekali keberhasilan kita untuk menunaikan tugas dengan optimal. Oke, kita lanjut ke yang ketiga Mbak Fabi. Nah ini yang juga menjadi impian dari semua orang gitu ya. Tapi harus dimulai dari berpikir positif. Kita katanya bisa lebih sukses gitu. Kalau kita lihat kan mungkin para pengusaha-pengusaha konglomerat dunia gitu, nggak usah dunia, dari Indonesia gitu ya, pasti satu hal yang mereka miliki adalah berpikir positif. Berpikir positif apa maksudnya berpikir positif? Kalau mereka bisa sukses gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan kita dapatkan kan, seperti itu. Jadi kalau kita berpikirnya sukses ya kita akan sukses. Nah, kita bisa berpikir sukses itu karena kita berpikir positif. Betul seperti itu atau enggak? Ya, tepat sekali. Jadi memang kalau misalnya kita berpikir arah positif, itu kan kekuatan pikiran ya. Jadi akan membuat kita akan merasa diri kita mampu. Nah, kekuatan itu, energi positif itu juga akan membuat kita lebih sukses seperti itu. Jadi selain lebih sehat, kemudian lebih fokus. Nah, pikiran positif ini juga akan membuat kita lebih sukses. Karena apa? Karena sikap kerja kita juga menunjang kesuksesan itu. Nah, sikap kerja tadi fokus, kemudian semangat, kemudian juga menikmati proses, itu bisa dicapai antara lain dengan berpikir positif, Mas Raden. Oke, jadi kalau Anda ingin sukses, mau jadi pengusaha, belum punya modal gitu ya, modal pertamanya berpikir positif kalau kita bisa jadi pengusaha sukses gitu ya. Kalaupun belum berumah tangga, belum punya pacar, belum punya kekasih, pengen memiliki rumah tangga yang bahagia, sakinah mawadah warohmah gitu bahasanya, Anda berpikir bahwa nanti kalau sudah punya pasangan pasti Anda bahagia gitu ya. Jadi walaupun belum punya pasangan juga berpikir positifnya nanti bahagia gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nih Mbak Fabi, lebih sehat. Jadi kalau kita berpikir positif kan katanya ini akan mengeluarkan hormon endorfin, dopamin, lain sebagainya yang bisa membuat kita jauh lebih moodnya lebih baik gitu. Nah kalau kita ngomongin mood lebih baik, otomatis kan imun tubuh akan terbentuk gitu. Nah akhirnya kita lebih sehat. Betul nggak seperti itu? Ya, tepat sekali. Jadi kalau misalnya kita berpikir positif itu memang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jadi sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Kemudian kita juga jadi lebih mampu untuk mengelola stres. Nah, kita tahu kan kalau berkepanjangan itu bisa mengakibatkan banyak sekali penyakit. Nah, dengan berpikir positif, kita lebih mampu mengelola stres dengan lebih baik. Sehingga buat kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh stres. Oke ya, jadi kita nggak mudah stres dan bisa lebih sehat gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih. Nah ini juga menjadi impian, harapan dari semua orang bahwasanya dengan berpikir positif kita bisa lebih bahagia. Nah apapun permasalahannya, nggak punya duit, nggak punya pekerjaan karena mungkin masa pandemi kena pemutusan hubungan kerja ya. Tapi kita kalau bisa berpikir positif, insya Allah kita bisa bahagia gitu. Gimana nih Mbak? Yes, kita kan bisa create our happiness ya. Jadi dengan pikiran yang positif tadi. Nah, tadi udah disebutkan semua tuh, jiwa, raga, kemudian sikap kerja, itu udah oke semua dengan pola pikir yang positif. Nah, sehingga ujungnya apa? Ujungnya kebahagiaan akan lebih mudah untuk dicapai. Seperti itu. Oke, Mbak Fabi, kan gini, kalau semisal konteksnya sekarang nih ya Mbak ya, masa pandemi kan stresornya banyak nih Mbak gitu kan ya. Jadi akhirnya membuat kita tuh tertekan gitu.
Nah, ketika di keadaan tertekan, entah itu karena masalah finansial ya, atau masalah kemarin juga sempat saya baca itu ada tingkat perceraian lumayan tinggi gitu gara-gara masalah ekonomi juga pasti kan gitu, gara-gara pandemi. Nah, gimana sih Mbak caranya kita ngelatih supaya kita tetap bisa berpikir positif meskipun ini stresornya banyak banget gitu kan ya di sekeliling kita gitu, apalagi ngeliat lingkungan sekitar kita juga, waduh kondisinya lagi nggak bagus nih sekarang di Indonesia dan seluruh dunia. Gimana caranya supaya di keadaan yang sangat berat ini kita tetap bisa melatih pikiran kita untuk tetap berpikir positif sehingga jalannya enak gitu. Jadi kita bisa lebih sehat, lebih bahagia seperti yang tadi kita sebutkan Mbak Fabi. Iya, memang kita bahas seperti ini kesannya gampang ya, padahal pikir positif itu susah loh Mas Radian, harus berlatih secara konsisten gitu ya. Nah caranya yang pertama pastinya kita harus selalu mengkaitkan setiap yang terjadi pada kita dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu dengan Sang Pencipta. Jadi apapun yang terjadi itu diizinin kok sama Sang Pencipta kita gitu. Itu membuat kita akan lebih ringan dalam menjalani pandemi ini. Dan yang kedua, kita kan udah bahas nih, udah mengikuti DAI ya, di Bincang Hati, kita tahu manfaatnya ternyata luar biasa ya berpikir positif itu. Yuk kita tambah wawasan dengan tadi mengikuti banyak webinar, mengikuti Bincang Hati terus gitu ya untuk lebih positif gitu. Jadi wawasan kita tentang berpikir positif menjadi lebih luas gitu ya. Dan yang ketiga tadi, jadi kita fokus kepada hal yang baik aja. Nah, hal yang tidak baik biarkan itu menjadi pelajaran, pengalaman, tapi itu menguatkan kita. Apapun itu akan menguatkan kita. Dan yang terakhir pastinya itu tadi, berlatih, dan berlatih. Karena pikiran positif itu tidak tercipta dengan sendirinya. Kita harus latihan dan mengalami sehingga kita akan menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, berlatih dan berlatih sehingga ini bisa menjadi habit gitu ya Mbak ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang ini Mbak, kan tidak mudah gitu ya untuk kemudian membuat ini menjadi habit gitu. Nah, pertanyaannya ketika kita lagi men-train diri kita, melatih diri kita untuk menjadi seseorang dengan yang punya pikiran positif gitu ya, ternyata gempuran di samping kita itu banyak yang negatif gitu Mbak. Nah kemudian yang harus kita lakukan itu kita mencoba menularkan aura positif kita ke mereka meskipun kita masih baru belajar atau sedikit memisahkan diri dari mereka supaya habit kita pikiran positifnya terbentuk dulu gitu. Bukannya menyerah sih sebenarnya, cuman maksudnya kayak kita coba train ourselves first gitu sehingga ketika habitnya sudah kebentuk kita bisa berpikir positif baru kita kembali ke lingkungan itu, atau sebenarnya gimana baiknya supaya kita tidak ikut arus lagi nih akhirnya jadi negatif lagi gitu. Betul banget. Jadi memang energi positif atau pikiran yang positif itu menular. Demikian juga dengan yang negatif. Jadi kalau kita berinteraksi dengan lingkungan yang negatif, orang-orang yang berpikiran negatif seperti itu ya, secara otomatis itu akan masuk ke dalam diri kita. Jadi harus diseimbangkan. Nggak perlu lift gitu ya, nggak perlu lift, tapi kita bisa tetap bertahan, tapi perbanyak berinteraksi dengan orang-orang yang lebih positif. Nah, sehingga kita merasa positif, energi kita positif, pikiran kita dipenuhi dengan hal yang positif, itu akan menular di lingkungan yang kurang positif tadi, seperti itu Mas Raden. Oke, jadi intinya nggak perlu leave the group. Nggak perlu leave the group. Bilang loh ya, aku nggak bilang. Nggak perlu leave the group, tetap join the group, tapi tetap men-train diri untuk tetap berpikir positif, dan kalau bisa ya bukannya picky sih, bukannya pilih-pilih teman, lebih selektif aja gitu ya supaya lingkungan kita juga tetap positif gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Fabi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga ini sesuai dengan ucapannya Mbak Fabi tadi ya. Kalau mau berpikir positif salah satunya bisa nonton Bincang Sehati, nonton Mbak Fabi pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi Mbak Fabi, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, waspada gondongan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini waspada gondongan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Yonian Gentilis, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari Eka Hospital Cibubur. Selamat pagi Dr. Yonian, apa kabar? Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Kabarnya baik nih dok. Sehat terus ini sesuai dengan aura positifnya Dr. Yonian nih. Oke, dok, hari ini kita akan membahas tentang penyakit gondongan gitu ya. Sebenarnya ya kayaknya hampir semua dari kita udah ngerti penyakit gondongan kan gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin belum ngerti nih penyebabnya apa, dampaknya seperti apa, pengobatannya seperti apa yang pas gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang penyakit gondongan nih dok, gitu. Sebenarnya penyakit gondongan itu apa sih kok bisa akhirnya agak gede gitu di sekitar area pipi sama leher gitu dok? Gimana nih? Iya, jadi gondongan itu atau nama lainnya atau nama kedokterannya adalah parotitis epidemika. Itu adalah suatu penyakit infeksi, ya infeksi yang disebabkan karena virus, ya yang bersifat akut. Dan infeksi virus akut ini dia mengenai salah satu kelenjar air liur di badan kita, yaitu kelenjar parotis, sehingga nama lainnya adalah parotitis gitu. Kelenjar air liur ini terletak di bawah telinga, di telinga kanan dan kiri kita, sehingga apabila dia terinfeksi dia akan mengakibatkan suatu pembengkakan yang bisa sebelah atau kanan kiri seperti itu. Oke, tapi kalau tadi kan dokter menyebut kelenjar air liur gitu ya dok ya. Nah sebenarnya dimaksud dengan kelenjar air liur dan fungsinya ini seperti apa hingga airnya mengarah ke gondongan ini sendiri gitu? Oke, jadi kelenjar air liur kita, jadi Tuhan menciptakan air liur itu ada pabriknya dalam tanda kutip. Nah pabrik pencipta untuk kelenjar air liur ini adalah pabrik dari air liur ini adalah kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur ini ada dua macam yang ada di badan kita. Ada kelenjar air liur mayor yang besar dan ada kelenjar air liur minor, gitu. Nah, kelenjar air liur yang mayor ini ada macam-macam jenisnya. Ada yang di bawah telinga atau nama lainnya adalah parotis, ya. Dan dia juga ada yang terletak di bawah rahang, di bawah rahang bawah. Ya, itu namanya kelenjar submandibula dan juga ada yang terletak di bawah lidah. Gitu ya. Dan ketiga kelenjar air liur mayor ini berfungsi untuk mensekresi air liur dengan berbagai macam konsistensi ya. Kalau yang parotis itu mensekresi air liur yang bersifat sangat cair, yang 90% terdiri dari air ya. Namun kalau kelenjar air liur yang terletak di bawah submandibula dan di bawah lidah, dia berfungsi untuk mensekresi air liur yang konsistensinya lebih ke 90% mukus atau lendir gitu. Oke dok, berarti kalau ngomongin tentang gondongan ini sendiri, faktor risikonya ini murni dari infeksi virus atau ada faktor risiko yang lain dok? Dan kemudian bedanya penyebab dari terjadi pada orang dewasa atau pada anak-anak ini beda atau enggak? Karena kan kita sering lihat ya, maksudnya kasus gondongan itu rata-rata kalau kita sebagai orang awam ya, karena kita bukan orang medis gitu, kita sering lihatnya terjadi pada anak-anak gitu. Apakah memang mostly happen di anak-anak atau sebenarnya bisa juga orang dewasa dan penyebabnya beda atau sama gitu? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi memang gondongan ini paling banyak diderita pada anak-anak berusia 2-12 tahun berdasarkan data. Gitu. Penyebab utama ya tentunya adalah virus. Etiologinya adalah virus yang disebut namanya paramyxovirus. Gitu. Nah, apakah semua orang bisa terkena gondongan? Apabila terkena paramyxovirus, tentunya ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi gondongan. Yaitu pertama usia. Tadi usia yang paling rentan adalah 2-12 tahun. Yang kedua tentunya daya tahan tubuh. Gitu. Jadi apabila daya tahan tubuh kita rendah, kita sangat mudah terinfeksi oleh paramyxovirus ini. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah status imunisasi. Jadi pada tahun 1958 sudah ditemukan vaksin khusus untuk mencegah virus atau infeksi dari paramyxovirus atau gondongan ini. Gitu. Nah, apabila kita mempunyai riwayat
tidak imunisasi atau tidak vaksin secara teratur, itu tentunya akan lebih meningkatkan risiko untuk terkenanya penyakit gondongan. Seperti itu. Jadi vaksin itu sangat penting sekali ya untuk menurunkan risiko terkenanya atau terjangkit virus gondongan. Oke. Seperti itu ya dok ya. Nah dok, ini lagi-lagi kita sebagai orang awam gitu ya. Ini kan mungkin agak susah ngebedain, atau ini sebenarnya sama gitu ya, antara gondongan sama gondok gitu. Kan ini sebenarnya sama atau beda atau gimana sih dok, atau gimana nih? Beda ya? Sekali ya. Ya, memang kalau dari kata-kata hampir sama ya. Jadi banyak orang yang tertukar antara gondong dan gondok. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya itu dua penyakit yang sangat berbeda ya. Kalau gondongan tadi saya flashback lagi adalah infeksi virus yang mengenai kelenjar air liur. Itu gondongan. Ya, kelenjar air liur ini salah satunya adalah parotis yang terletak di bawah telinga. Gitu, sehingga gejalanya adalah bengkak pada bawah telinga atau bengkak pada wajah, bisa kanan saja atau kiri saja atau kanan kiri. Itu gondongan. Nah, kalau gondok adalah satu penyakit yang mengenai kelenjar tiroid. Gitu. Ya, thyroid glands ini kelenjar tiroid itu terletak di leher bagian depan. Ya, di bawah Adam's apple. Kalau laki-laki ada jakun, ya. Nah, di bawah jakun ini di kanan kirinya itu ada kelenjar tiroid. Dia berbentuk seperti kupu-kupu. Nah, itu apabila terdapat kelainan di kelenjar tiroid, dia akan membesar. Ya, sama-sama membesarnya di leher, tapi kalau gondok dia membesarnya di leher bagian depan, dan kalau gondongan dia di leher bagian kanan kiri. Dan kalau gondok itu penyebabnya bukan infeksi tentunya, ya, bukan infeksi virus dan tidak menular. Itu berbeda dengan gondongan. Kalau gondongan penyebabnya adalah infeksi virus dan bersifat sangat menular. Gitu. Jadi perlu dibedakan karena penyakitnya sangat berbeda, penyebabnya berbeda, dan tentunya cara pencegahannya pun berbeda. Seperti itu. Oke, penyakitnya berbeda, penyebabnya berbeda, dan pengobatannya juga pasti berbeda. Mungkin orang berpikirnya karena namanya hampir mirip-mirip gitu ya dok ya, gondongan sama gondok gitu kan. Jadi akhirnya agak sering ketukar, padahal beda ya. Kalau gondongan kan dia di kelenjar air liur gitu ya, ada di bawah telinga atau di bawah rahang. Tapi kalau gondok ini sendiri di tiroidnya gitu ya, yang ada di sekitaran leher seperti itu. Dan ini pasti penyebabnya beda, penanganannya juga beda seperti itu. Nah kalau ngomongin gondongan dok, sebelum akhirnya itu kan pasti ada proses ya dok ya, nggak langsung membesar gitu atau gimana nih? Maksudnya gejala-gejala di awal ketika orang mulai kayaknya dia tendensinya ke gondongan gitu. Maksudnya gejala apa yang biasanya dirasain, apakah itu panas, demam, atau seperti apa hingga akhirnya dia berujung pada gondongan itu sendiri dok? Iya. Jadi virus gondongan ini atau virus paramyxovirus ini dia dapat menular dari satu orang ke orang lain. Saya harus jelaskan dulu metode transmisinya. Ya, jadi dari satu orang ke orang lain itu melalui droplet. Ya, hampir sama seperti flu, ya hampir sama seperti corona. Ya, jadi dia dia menularnya lewat droplet dari air liur atau dari ingus yang keluar dari hidung atau mulut, dari saluran nafas kita. Nah, ketika droplet ini masuk ke dalam saluran nafas atas dari si penderita atau orang yang sehat, virus ini akan masuk dan akan berkembang biak dahulu atau bermultiplikasi dahulu di sel-sel yang berada di saluran nafas. Gitu. Jadi nggak langsung masuk ke dalam saluran air liur. Gitu. Jadi dia masuk dulu lewat mulut atau lewat hidung ke saluran nafas atas, dan kemudian dia akan masuk ke dalam sel-sel di saluran nafas atas tersebut. Kemudian di dalam sel itu dia melakukan multiplikasi. Si virusnya itu akan memperbanyak diri, ya. Nah, setelah memperbanyak diri, ada sebagian virus yang masuk ke pembuluh darah dan akhirnya menyebar. Salah satu target organnya adalah di kelenjar air liur yang berada di bawah telinga, gitu. Ya, kemudian ada juga yang lari ke testis, ya, ke ovarium. Ada juga yang lari ke
otak gitu, tapi kebanyakan adalah lari ke kelenjar air liur, sehingga akhirnya dia menyebabkan pembengkakan di kelenjar air liur. Nah, gejalanya, jadi gejala awal atau gejala prodromal, yaitu gejala awal yang tidak khas adalah seperti penyakit lain, penyakit infeksi virus lain ya. Jadi demam 38 sampai 39 derajat Celcius biasanya disertai dengan nyeri-nyeri sendi, nyeri kepala ya, rasa lemah pada badan, dan gejala prodromal itu biasanya terjadi 1 sampai 5 hari. Gitu. Kemudian di atas 5 hari muncullah gejala khas ya, yaitu pembengkakan pada kelenjar air liur. Bisa sebagian ya, pada 25% kasus biasanya dia hanya kanan atau kiri saja, dan 75% kasus biasanya dia bilateral, kanan dan kiri. Seperti itu. Jadi gejala awalnya seperti gejala infeksi virus biasa gitu, demam, lemas ya, sakit kepala. Kemudian hari kelima atau hari ke-7 dia mulai muncul gejala khas, yaitu pembengkakan pada kelenjar liur tersebut. Ya, jadi nggak langsung masuk ke kelenjar liur, nggak langsung. Ada prosesnya gitu ya dok ya. Oke dok, itu tadi memang gejala-gejalanya. Jadi kalau mungkin Anda pemirsa ya, kita doanya tidak gitu. Tapi kalau mulai mengalami gejala-gejala seperti itu, segera periksa ke dokter gitu ya, supaya tidak terjadi gondongan, bisa diminimalkan dari awal gitu ya dok ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dok, membahas tentang waspada gondongan. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada gondongan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Yonian Gentilis, SPTK-TKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Eka Hospital Cibubur. Dok, kita lanjutin yang tadi dok. Kan tadi sebelum break kita ngomongin tentang gejalanya gitu ya dok ya. Beberapa hari baru kemudian muncul pembengkakan gitu. Nah sebenarnya yang harus dilakukan tindakan pertama setelah muncul gejala-gejala itu ngapain gitu dok? Sebenarnya tindakan awal ketika muncul gejala khas dari gondongan tentunya tidak bisa dibiarkan. Jadi tetap harus secepat mungkin seek help kepada dokter ya, ke pusat kesehatan terdekat gitu ya. Gitu. Kemudian home remedy atau pengobatan yang sementara dapat dilakukan di rumah itu adalah basically gondongan ini adalah satu penyakit yang self-limited sebenarnya. Oh gitu. Jadi ya betul. Jadi dia sebenarnya akan sembuh sendiri, gitu ya. Seperti infeksi virus yang lain. Jadi dia sangat bergantung pada daya tahan tubuh kita. Gitu. Jadi kembali lagi tadi ke topik yang pertama di hari ini. Jadi daya tahan tubuh itu sangat penting sekali. Jadi apabila kita sudah mulai mengeluarkan gejala-gejala, baik itu gejala prodromal maupun gejala khas, tingkatkan daya tahan tubuh ya dengan cara tidur yang cukup ya, kemudian asupan nutrisi juga harus cukup, asupan air harus cukup gitu ya. Dan tadi mungkin berpikir positif agar meningkatkan daya tahan tubuh. Betul. Gitu ya, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa sementara untuk mengkonsumsi obat-obatan anti radang yang dijual di toko obat seperti paracetamol, itu bisa untuk mengurangi gejala. Ya, kemudian bisa juga melakukan kompres ya. Jadi kompres hangat kuku atau kompres dingin di area yang bengkak itu juga dapat meringankan gejala ya, terutama gejala nyeri. Karena gondongan ini selain dia bersifat bengkak, tapi dia juga bengkaknya ini bersifat nyeri gitu, sehingga sangat mengganggu anak tersebut atau orang tersebut gitu. Nah, saya sarankan ketika gejala itu sudah mulai keluar,
secepat mungkin datang ke dokter atau center-center kesehatan terdekat untuk dicek secara keseluruhan, karena gondongan ini, si virus paramyxo ini dia bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi lanjut gitu ke organ-organ yang lain. Oke, meskipun dia sifatnya self limited, tapi ya kalau bisa ada penanganannya juga gitu ya Dok ya, jangan dibiarin aja gitu ya. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram Dok dari pemirsa Bincang Sehati, saya akan coba bacakan untuk dokter. Kita lihat sebentar. Dari @Andi Kurniawan, dari Pak Andi nih, Dok dulu adik saya kena gondongan. Nah setelah sembuh itu ada benjolan tumbuh di dekat jakun. Nah pas dioperasi keluar lendir bening. Habis dioperasi muncul lagi, jadi dibiarin aja. Ini udah 3 tahunan, bahaya nggak ya Dok ya? Sudah clear belum Dok? Sudah jelas belum ini Dok pertanyaannya Dok? Ya. Oke, sudah ya? Oke, silakan Dok. Oke, ya. Sepertinya mungkin adik saya harus tahu dulu umurnya berapa, tapi sepertinya terjadi infeksi pada riwayat penyakit terdahulu, terjadi infeksi pada kelenjar air liur adiknya Pak Andi gitu. Nah, kelenjar air liur itu seperti yang kita tahu tadi, ada yang di bawah lidah, ada yang di bawah telinga, namanya parotis, ada yang di bawah rahang, dan ada yang di bawah lidah atau di bawah dagu. Nah, mungkin infeksi air liurnya ini, infeksi kelenjar air liurnya ini selain mengenai parotis, dia juga mengenai kelenjar air liur di bawah lidah, gitu. Sehingga ketika sembuh mungkin menyebabkan satu jaringan sikatrix atau jaringan parut yang mungkin bisa menghambat sekresi atau keluarnya air liur di kelenjar tersebut. Nah, mungkin kebetulan kelenjar yang terkena ini adalah kelenjar air liur yang berada di bawah lidah atau di atas jakun. Gitu. Mungkin itu menyebabkan ketika dibuka atau dioperasi keluar lendir. Lendir itu adalah yang tadi saya bilang, adalah satu air liur yang dihasilkan oleh si kelenjar di bawah lidah tersebut. Gitu. Dan mungkin dia tidak bisa keluar ke rongga mulut karena terhalang oleh jaringan parut yang disebabkan oleh infeksi sebelumnya. Mungkin hal yang paling mungkin terjadi itu. Gitu, tapi ya dibutuhkan pemeriksaan selanjutnya seperti USG ya, atau fine needle biopsy untuk mengeksklud kemungkinan lain. Tapi hal yang mungkin terjadi seperti itu. Oke, Dok tadi kan itu sudah 3 tahunan ya Dok, maksudnya dibiarin aja gitu ya. Itu sebenarnya bahaya nggak? Atau tetap harus konsultasi dulu deh ke dokter gitu? Soalnya ini udah 3 tahunan kayaknya dibiarin tadi itu kalau nggak salah Dok. Ya tetap harus konsultasi, tidak bisa didiamkan gitu, karena apapun itu benjolan di kepala dan di leher itu harus cepat dievaluasi dan harus cepat didiagnosa apakah itu benjolan bersifat hanya infeksi atau berupa suatu tumor atau daging jadi gitu. Nah, daging jadi ini atau tumor ini harus dilihat apakah dia ganas atau jinak seperti itu, dan itu harus cepat dievaluasi, tidak bisa didiamkan. Mungkin kebetulannya dan alhamdulillahnya mungkin pada kasus ini tidak kenapa-napa gitu ya, yang keluar adalah cairan bening gitu, yang mungkin akumulasi dari air liur tersebut. Oke Dok, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andi gitu ya, dan semoga ini adiknya cepat sembuh gitu. Nah Dok, kalau ngomongin tentang gondongan gitu, ini kan menyerang kelenjar air liur gitu ya. Nah sebenarnya kalau berbicara tentang gondongan, mungkin kan memang penyebab utamanya adalah virus ya gitu kan, tertular dari virus itu sendiri. Nah sebenarnya dari gondongan ini bisa berkomplikasi ke penyakit yang lain, atau sebenarnya dari penyakit lain juga bisa muncul tendensi gitu, maksudnya imunnya lagi rendah karena ada penyakit komorbid, penyakit yang lain, hingga akhirnya ketika terserang virus otomatis langsung mudah banget ini terjadi gondongan gitu Dok. Ya. Jadi memang gondongan ini atau infeksi paramyxovirus ini dia bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi sebenarnya. Jadi dari mulai komplikasi yang ringan sampai komplikasi yang berat gitu. Jadi yang paling ringan adalah dia bisa menyebabkan infeksi pada saraf di telinga, sehingga pada beberapa kasus walaupun jarang dia bisa menyebabkan ketulian gitu ya, penurunan pendengaran.
karena kerusakan syaraf, tapi itu jarang sekali. Kemudian yang tadi kita sudah bahas bahwa paramyxovirus ini selain dia bisa menyebar ke saluran atau ke kelenjar air liur, dia juga bisa masuk ke organ lain. Ya, yang paling parah adalah apabila dia masuk atau menyebar ke otak atau ke selaput otak sehingga menyebabkan peradangan pada selaput otak, meningitis atau peradangan pada otak, encephalitis gitu, yang bisa menyebabkan tentunya kematian. Oke. Ya, jadi bisa komplikasinya bisa kemana-mana ya. Jadi oleh karena itu sangat perlu dan penting sekali pencegahan. Jadi sebaiknya nomor satu adalah apapun itu penyakitnya, pencegahan adalah nomor satu, gitu ya. Dari pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul sekali ya. Jadi gondongan ini walaupun tadi case-nya adalah self limited, tapi kalau dibiarkan jadi akhirnya bisa komplikasi gitu ya Dok ya. Makanya ketika ada muncul gejala-gejala itu langsung segera diperiksakan gitu. Nah biasanya ketika kasusnya apakah kalau mungkin di awal masih bisa ditangani gitu ya Dok ya. Tapi kalau hingga akhirnya kayak terjadi pembiaran, hingga akhirnya sudah membesar seperti itu Dok, yang biasanya dilakukan itu apa, tindakan apa? Apakah diberikan obat atau tindakan apa gitu Dok? Ya, biasanya apabila sudah terjadi gondongan, kita karena ini adalah penyakit self-limited, ya, jadi obat-obatan yang kita kasih hanya obat-obatan yang bersifat suportif. Gitu, dan simptomatik itu artinya hanya mengobati gejala saja, bukan untuk membunuh virusnya, karena virusnya kembali lagi dia akan terbunuh oleh daya tahan tubuh kita sendiri, gitu ya. Jadi kita mengobati, kemudian kita watchful waiting, walaupun pasien kita pulangkan, tapi kita tetap observasi dan kita awasi. Apabila muncul gejala-gejala yang berhubungan dengan komplikasi tadi, ya bisa ke otak, bisa ke telinga, dan yang paling sering adalah bisa ke kelenjar gonad ya, di testis atau kena ke ovarium ya, kelenjar reproduksi. Apabila sudah mulai muncul gejala tersebut harus cepat balik lagi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya gitu. Tapi basically pengobatan yang kita berikan untuk pasien-pasien gondongan adalah pengobatan yang bersifat simptomatik. Apabila nyeri kita berikan anti nyeri, ya demam kita berikan anti demam. Oke Dok, ini kan kalau tadi ini sangat mengerikan sekali virus-virus masuk seperti itu ya Dok ya. Nah kalau tadi disebutkan ketika virus itu sudah masuk akan sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita baik ini akan menangkalnya seperti itu. Nah ketika seseorang sudah pernah kena gondongan gitu Dok, kemudian ini kan masalah virus. Kalau virus kan kita ngomongin seberapa besar tubuh kita bisa membentuk antibodi untuk akhirnya menangkal itu virus gitu. Nah ketika orang sudah pernah kena gondongan gitu ya Dok ya, virusnya masuk, apakah sudah terbentuk antibodi sehingga kedepannya orang ini tidak akan mengalami gondongan lagi atau tetap masih ada posibilitas rekurensi Dok? Ya, karena virus gondongan ini hanya satu dan dia tidak bermutasi dan tidak punya strain lain gitu ya, paramyxovirus ini. Jadi ketika kita sudah satu kali seumur hidup sudah kena gondongan, seharusnya badan kita sudah membentuk daya tahan tubuh. Jadi satpam khusus yang jadi bahasa awalnya adalah membentuk satpam khusus untuk mengenali virus gondongan tersebut. Sehingga seharusnya apabila orang tersebut satu kali sudah pernah terkena gondongan, maka dia akan membentuk imunitas yang bisa untuk menangkal virus gondongan tersebut seumur hidup. Jadi tidak akan kena lagi seperti itu. Oke, jadi ketika mungkin pernah kena sekali, akhirnya terbentuk antibodi daya tahan tubuh untuk mengenali virus itu dan akhirnya tingkat posibilitas rekurensi atau kambuhnya lagi ini agak minimal gitu. Yang penting harus jaga daya tahan tubuh dan imunitas gitu ya Dok ya. Oke Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya gondongan gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan di segmen terakhir ini kita akan membahas bagaimana
tips simple agar bisa mencegah atau meminimalkan terjadinya gondongan masih bersama dengan Dr. Yonian Gentilis, SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Eka Hospital Cibubur. Ya dok ya, kita lihat dok, yang pertama adalah imunisasi atau vaksin MMR. Nah ini fungsinya vaksin atau imunisasi MMR ini apa dok? Ya, jadi nomor satu untuk mencegah infeksi paramyxovirus ini adalah dengan melakukan imunisasi aktif atau vaksin. Jadi imunisasi itu ada dua, ya ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi imunisasi pasif itu seperti memberikan gamma globulin, gitu ya, langsung memberikan daya tahan tubuh ke pasien tersebut, tapi dirasa kurang efektif, sehingga yang kita lakukan adalah jenis imunisasi yang kedua, yaitu imunisasi aktif. Nah, imunisasi aktif ini adalah memberikan virus yang dilemahkan, jadi memberikan paramyxovirus itu yang dilemahkan ke dalam badan kita, sehingga kita diminta untuk aktif menghasilkan daya tahan tubuh sendiri untuk melawan virus tersebut. Itu namanya imunisasi aktif, atau nama lainnya adalah vaksin. Gitu. Nah, vaksin ini, ya vaksin yang untuk mencegah gondongan ini namanya adalah vaksin MMR. Sebenarnya MMR ini adalah gabungan antara vaksin measles, mumps, dan rubella. Ya, jadi vaksin cacar, campak, dan gondongan. Gitu. Nah, vaksin ini seharusnya diberikan ke anak di antara usia 12 bulan hingga 15 bulan. Itu shot pertama. Gitu. Kemudian shot yang kedua dilakukan, atau booster ya, dilakukan pada anak sekitar usia 4 sampai 6 tahun. Ini berdasarkan data dari Center for CDC ya. Jadi ada 2 shot yang harus kita lakukan seumur hidup kita untuk bisa tercegah dari gondongan ini. Jadi yang pertama vaksin MMR 12 sampai 15 bulan, yang kedua adalah 4 sampai 6 tahun. Oke, berarti memang vaksin atau imunisasi MMR ini sangat penting untuk mencegah terjadinya gondongan gitu ya dok ya. Kita lanjut yang kedua, jaga kebersihan diri. Nah mungkin ini ada hubungannya dengan bagaimana kemudian ketika virus itu masuk, ketika kita bisa menjaga kesehatan atau kebersihan diri, ini bisa menangkal virus tersebut atau gimana nih dok? Betul. Jadi kembali ke pembahasan kita. Jadi virus ini ditularkan lewat droplet. Ya, hampir sama seperti flu, hampir sama seperti penyakit influenza. Jadi lewat droplet itu bisa tertular secara langsung atau tidak langsung, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita harus sering-sering banyak cuci tangan, ya. Kemudian kurangi sharing alat makan, ya. Biasanya anak-anak SD gitu waktu kecil kita minum satu soft drink pakai sedotan, kemudian diminta lagi sama teman kita pakai sedotan yang sama. Nah itu perilaku yang sangat berisiko untuk menularkan gondongan tersebut ya. Jadi kembali pola hidup bersih dan sehat itu menjadi langkah pencegahan awal untuk terhindar dari dari penyakit gondongan. Oke, mungkin ini yang selanjutnya ada hubungannya. Banyak juga. Makan yang banyak ya, olahraga, kemudian minum yang banyak. Oke dok, mungkin ini ada hubungannya dengan kebersihan diri. Yang ketiga adalah tadi mungkin sudah disebutkan oleh dokter, disinggung gitu ya, anak SD minum soft drink pakai satu sedotan yang sama. Nah kalau kasusnya dengan perlengkapan atau barang pribadi, ini kita katanya nggak boleh berbagi barang pribadi ya dok ya? Maksudnya sehingga akhirnya ya itu mungkin menjadi media penularan gitu kali ya dok ya? Betul, karena droplet itu bisa jatuh kemana-mana. Bisa jatuh ke ke alat, ke sendok, kemudian bisa jatuh ke mana-mana deh. Jadi kalau bisa kita gunakan alat makan pribadi, ya semua pribadi, handuk pribadi, sikat gigi pribadi. Karena virus ini ketika dia keluar dari tubuh kita, ya dia masih bisa bertahan selama 4 hari di luar tubuh kita, di dalam droplet itu. Jadi ya betul. Jadi misalnya kita mengeluarkan droplet itu nempel di meja dan mejanya kita pegang, kemudian kita belum cuci tangan, kita sudah memegang mulut atau hidung kita bisa terkena gondongan. Jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan pada kita. Oke dok, yang selanjutnya dok, tingkatkan imunitas. Ini juga penting ya untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas untuk bisa menangkal virus. Ya betul. Imunitas itu jadi kunci utama ya untuk
bisa menangkal virus, atau apabila kita sudah terkena gondongan untuk mencegah komplikasi-komplikasi ke organ yang lainnya gitu. Nah, untuk meningkatkan imunitas tentunya satu, kita harus makan teratur dan makan dengan nutrisi yang cukup gitu. Jadi tidak hanya banyak, tapi kita harus lihat berapa kandungan proteinnya, berapa kandungan karbohidrat, lemak, dan vitaminnya. Itu harus kita perhatikan sekali ya. Apalagi apabila kita punya anak gitu ya. Jadi anak kita harus benar-benar kita lihat nutrisinya. Jadi jangan asal makan, jangan asal kenyang gitu. Kemudian minum yang cukup dan tidur. Tidur itu penting sekali ya. Sehari minimal 7 jam kalau untuk orang dewasa. Gitu. Karena pada saat tidur itu proses remodeling, proses pembentukan daya tahan tubuh itu terjadi. Gitu. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas itu sangat bisa menentukan imunitas kita. Oke, jadi kalau kurang tidur imunnya nggak begitu baik gitu ya dok. Ya terakhir dok, rutin periksa ke dokter. Nah ini sebenarnya ada waktu ideal nggak sih untuk kita check up ke dokter ini? Ya, kalau dalam masa pandemi seperti ini, sebenarnya cukup menjaga daya tahan tubuh saja, gitu ya. Check up ke dokter, khususnya dokter THT, cukup setahun 2 kali saja. Jadi tidak usah sering-sering, gitu ya. Jadi selama kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita, pola hidup sehat kita bisa kita lakukan. Ya, check up ke dokter cukup setahun sekali sampai setahun 2 kali saja untuk melihat apakah ada kelainan di telinga, hidung, atau tenggorokan. Nah, kalau untuk gondongannya sendiri cukup melakukan vaksin aja, ya, vaksin MMR sesuai dengan usianya. Gitu. Nah, namun apabila kita lupa apakah kita pernah melakukan vaksin MMR atau tidak, ada baiknya kita lakukan sekali saja, one shot. Oke, baik, terima kasih Dr. Yonian Gentilis, SPTHTKL dari Eka Hospital Cibubur sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Kita doakan kita semua tidak mengalami namanya gondongan gitu ya dok ya, dan tetap sehat-sehat terus, dan semoga pandemi ini segera usai biar kalau mau periksa ke rumah sakit semuanya bisa langsung ke rumah sakit gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Yonian, sehat-sehat terus, salam untuk teman-teman di Eka Hospital Cibubur dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.